ya untuk nanti mengeluarkan hak interpelasinya untuk menjatuhkan PJ Bupati dan Kemendagri untuk mengambil ataupun mengembalikan PJ Bupati kepada asalnya, betul kan kawan? Sebelum Kusumangku, beliau di Loksemawe pernah dan sering membuat kegaduhan, betul kan kawan? Ataupun disampaikan oleh PJ Bupati ini yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat, kami akan melawan paling Sebuah kebijakan yang diambil oleh PJ Bupati itu blunder. Masalah apa ini? Ini terkait ini kalau kemarin gerakan kita ini di wilayah mungkin terjadinya rotasi mutasi. Banyak kebijakan-kebijakan yang pada akhirnya itu terkesan pertama politis. Terkait dengan rotasi kemarin 13 pimpinan tinggi pertama oleh PJ Bupati, ini ada kelompok tertentu yang kalau dikategorikan lah alumni. Ya. Alumni. Ya. Alumni. Jadi terkotak-kotakan. Bisa Metro Buana dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali di segmen podcast Hongsia. Oke. Saya dari Metro. Ini akan membahas informasi yang datang dari pusat dan dari rakyat. Bersama kali ini seorang narasumber, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Kabupaten Subang, Bung Ali. Selamat siang, Bu Ali. Siang. Oke. Ngaji. Kabar sehat ya? Alhamdulillah ngaji sehat. Bung Ali, kemarin sempat gerakan-gerakan teman-teman HMI beberapa OPD. Kemudian finish di kantor Bupati Subang. DPRD. Itu dalam rangka apa? Berkaitan dengan gerakan kemarin teman-teman ya Kang Haji, dari teman-teman himpunan sendiri, khususnya HMI Cabang Subang, di wilayah ini kita melihat bahwasannya ada kebijakan ataupun sebuah kebijakan yang diambil oleh PJ Bupati itu blunder. Ngasal lah Kang Haji gitu. Terkait masalah apa ini? Ini terkait kalau kemarin gerakan kita ini di wilayah mungkin terjadinya rotasi mutasi. Nah, sebagai betul ya. OPD ya. Ada gerakan reaksioner yang kemudian kita juga kaji kan dari jauh-jauh hari terkait adanya perencanaan untuk melakukan rotasi mutasi emang jauh-jauh hari kan. Cuman terlihatnya silent. Betul Kang Haji. Nah, yang kemudian ini menjadi analisa kami di lapangan dan juga sebenarnya kita lebih kepada mengkritisi kepada mekanisme dan sistemnya Kang Haji. Yang kami kritisi itu kan. Kenapa? Karena kalau kita mengacu kepada Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 terkait pilkada, tentang pilkada. Itu kan siapapun kepala daerah tidak dibolehkan gitu kan untuk melakukan rotasi mutasi ataupun pergantian pejabat gitu kan, baik itu gubernur, bupati ataupun wali kota gitu kan. Nah, itu tidak diperbolehkan secara di undang-undang, lebih tepatnya di pasal 71 ayat 2. Nah, sedangkan di Kabupaten Subang kenyataannya ada fenomena ini Kang Haji gitu kan. Nah, dalam artian kan ini tidak mengindahkan gitu kan, tidak mengindahkan himbauan daripada lembaga-lembaga penyelenggara itu kan, yang memang menaungi di wilayah untuk terkaitnya pilkada. Sehingga kemudian saya melihatnya dan teman-teman secara kajian ini ada kepentingan apa gitu kan dari PJ Bupati ini gitu kan. Karena sebelum dari rotasi juga setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh beliau PJ Bupati ini, Saudara Imran, ini selalu membuat kegaduhan gitu kan. Dari awal beliau masuk ke Subang, diamanatkan untuk memimpin Subang, banyak kebijakan-kebijakan gitu kan yang akhirnya membuat kegaduhan di Kabupaten Subang. Gitu. Nah, kembali lagi ke rotasi mutasi tadi, ada indikasi ini terkesannya merusak daripada konstelasi dan mengganggu kondusivitas pada akhirnya nanti. Itu Kang Haji. Gitu kan. Karena apa? Ini terjadi juga di tengah-tengah realisasi anggaran, berjalannya roda kepemerintahan, di pertengahan berjalannya tersebut, yang kami takutkan ada targetan-targetan yang memang nantinya akan terganggu. Gitu. Tidak sesuai dengan nanti perencanaan di awal. Gitu kan.
Nah, ini yang kami kritisi, gitu kan. Dan juga di wilayah mekanisme, kenapa pada N-nya hanya disisakan 2 OPD yang kemudian melakukan Open bidding. open bidding. Dia harus open bidding. Nah, kenapa? Gitu kan. Landasan ataupun dasar hukumnya kan belum jelas di sini kan. Gitu kan. Kemudian urgensi untuk melakukan daripada rotasi dan mutasi yang kami kira belum terlihat apa sih gitu kan juga urgensinya dilakukan rotasi mutasi ini. Itu Kang Ji. Oke, kalau kalau kita dengar sambutan Bung Ali ya, PJ Bupati ini, bahwa Dr. Imran datang ke Subang sesuai dengan sambutan beliau. Satu, menekan angka inflasi. Harusnya itu. Dan di bulan Juli katanya, alhamdulillah sesuai dengan harapan. Ya. Kedua, menekan atau mengendalikan angka stunting di Subang. Tapi beliau menyampaikan bahwa angka stunting Subang belum sempurna. Ketiga, menekan atau mengendalikan angka kemiskinan ekstrim. Betul. Juga Belum. ya dalam taraf sempurna. Ya. Nah, artinya mungkin menurut kawan-kawan di HMI fokus dia bertugas itu aja mungkin yang harus jadi prioritas. Kalau bicara tadi kaitan dengan masalah terjadinya rotasi terhadap 13 OPD. Pimpinan tinggi pratama ya, jabatan pimpinan tinggi pratama. Artinya ini kalau misalkan ditarik ke belakang, ke-13 kadis ini kan hasil open bidding ya. Betul. Sesuai dengan kompetensinya gitu kan. Tiba-tiba di tengah di semester kedua ini disikat. Ya. Kali itu artinya mungkin publik juga seperti apa yang dikatakan oleh teman-teman HMI bahwa ini akan mengganggu roda di akhir tahun. Betul. Ketika pun kalau dikorelasikan dengan jeda waktu masa habis tugas seorang PJ Hanya beberapa bulan lagi. 6 bulan lagi. Betul. Nah, kemudian teman-teman HMI melihat dari ini ada fenomena apa ini kira-kira? Kalau kita melihatnya sederhana gitu kan. Ini ada sudut pandang daripada teman-teman seperti melihat seperti ini. PJ Bupati mungkin ada sebuah keinginan ataupun kepentingan, baik itu sifatnya pribadi ataupun dengan kelompok yang lain. Gitu kan. Kalau kita lihat secara akhirnya kita menyimpulkan seperti itu. Karena apa? Banyak kebijakan-kebijakan yang pada akhirnya itu terkesan pertama politis, gitu kan. Di wilayah kemarin pembangunan mall itu mekanisme yang ditabrak habis-habisan, gitu kan. Kemudian hari ini pergantian, itu kan terus dilakukan sisanya itu 2 open bidding. Apakah itu tidak terkesan politis? Bagi saya politis, bagi teman-teman, gitu kan. Kenapa? Ya dari sisi ataupun sudut pandang di wilayah birokrasi mungkin teman-teman lihatnya apa? Seorang pimpinan yang dengan punya kekuatannya itu bisa menekan ataupun ketika ada sesuatu ataupun seseorang yang menginginkan sesuatu tersebut, mungkin seseorang tersebut akan datang kepada beliau. Nah, secara kasarnya mungkin ya setoran ataupun seperti apa Kang Ajil, gitu kan. Nah, itu yang kami takutkan. Cuman karena kami fokusnya juga di kontrol sosial, gitu. Kami hanya ingin mengingatkan, gitu kan. Lebih jauhnya, kalau misalnya bahkan beliau itu bukan orang asli Subang, ya jangan sampai minimal jangan mengobok-obok dan merusak konstelasi yang ada di Subang. Bahkan sampai memperkeruh, gitu kan. Kami hanya mengingatkan itu sebagai kontrol sosial, gitu kan. Nah, kembali lagi tadi Kang Haji, kalau kita menginginkan ataupun melihat daripada fenomena yang hal ini terjadi dengan semenjak kedatangan PJ Bupati ini, gitu kan. Banyak mungkin fenomena-fenomena yang kemudian itu bagi kami sangat tidak rasional, gitu kan. Karena apa? Tugas ataupun intinya daripada adanya PJ Bupati ini, apalagi beliau dari Mendagri langsung kan, gitu kan. Seharusnya paham di wilayah birokrasi seperti apa. Apa saja tugas-tugas prioritas yang harus dikerjakan, gitu kan. Nah, coba kita lihat kan lagi rekam jejak beliau dari awal ke Subang sampai hari ini. Tugas-tugas prioritas apa yang sudah beliau kerjakan?
Termasuk mungkin dalam sambutannya apa tadi berhasil menekan angka inflasi. Inflasi. Udah beres ya. Udah beres. Boleh. Stunting ini belum. Nah, terus angka kemiskinan ekstrim. Ekstrim. Belum. Kalau kita berbicara realnya, Haji, jangan apa ya? Apakah pengaruh WTP katakan. Ini saya singgung di sini Kang Haji, maaf ya. Pengaruh WTP sebanyak hampir 6 kali ya, 5 sampai 6 kali berarti. Sama hari ini kan mau menambah lagi. Nah, 5 kali sampai 6 kali. Itu berarti kalau misalnya kembali lagi tadi ke kebijakan rotasi mutasi, itu bisa kenal nilai, itu tidak berbanding lurus Kang Haji. Adanya WTP dengan kejadian kalau misalnya rotasi mutasi ini dilakukan karena penilaiannya atas dasar kinerja. Terus WTP yang kemarin gimana dengan dinas-dinas yang terkait? Gitu. Betul. Paham nggak Haji? Ya, paham. Nah itu yang menjadi lucunya gitu kan. Terus hari ini kalau misalnya tugas-tugas prioritas itu tidak dimaksimalkan, gitu kan. Berarti di sini dia hanya numpang apa? Gitu kan. Jangan-jangan Pak PJ ini mungkin kalau misalkan tahu kajian teman-teman HMI, ini jangan-jangan ada sebuah kesimpulan Pak PJ, Pak Imran ya, dalam ini diberi tugas untuk jadi PJ Bupati Subang. Ini jangan-jangan dinyimpan saham sebuah persoalan untuk Bupati selanjutnya 2004-2009 mungkin. Tapi kalau misalkan toh ini kehendak kawan-kawan HMI ketika kemarin finish di legislatif, gedung legislatif. Apa harapan legislatif? Apakah harus legislatif turun untuk kalau saya kalau saya monitor bahwa HMI ini ingin dari teman-teman legislatif ikutlah bahwa ini sebuah persoalan yang mungkin secara kajian ini perlu ditangani serius. Ya. Apakah melalui hak interpelasi? Kemarin gimana? Konstruksi teman-teman HMI ke Dewan. Harapannya gimana itu? Harapan kita ke DPR ya, khususnya untuk di Legislatif Kabupaten Subang, anggota-anggota Dewan dan serta pimpinan Dewan yang ada di DPRD Kabupaten Subang. Ya, melakukan tupoksinya Kang Haji dari wilayah kontrolinya sebagai lembaga pengawas gitu kan kepada eksekutif. Nah, ini yang memang kurang berjalan kan dari dulu. Seakan-akan power daripada seorang anggota DPRD itu lemah. Gitu kan. Nah, bahkan ini juga menjadi kita lihat ini juga masih berimbasnya dari rotasi. Kita bisa dilihat gitu kan. Seberapa besar ternyata kan kekuatan seorang PJ Bupati yang memaksakan setuan itu gitu kan. Dari pihak beliau. Gitu kan. Ini ada begini. Publik banyak yang menyampaikan bahwa terkait dengan rotasi kemarin 13 pimpinan tinggi pertama oleh PJ Bupati, ini ada kelompok tertentu yang kalau dikategorikan lah alumni. 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 Jadi terkotak-kotakan. Ada pengkotak-kotakan di sini. Betul. Nah ini mungkin kalau bisa kita tangkap bersama-sama bahwa ketika alumni ini kan, sangat mendominasi area strategis. Betul. Nah, alumni lain dibabat habis. Kan gitu. Ini asumsi masyarakat. Nah, kajian HMI sendiri seperti gimana itu? Tidak jauh berbeda Kang Haji pada ini. Karena kita juga melihat runtutan ke atasnya. Gitu kan. Benar yang dikatakan tadi. Ada yang mungkin sudah kalau di kalangan aktivis ataupun di teman-teman media mungkin sudah tidak menjadi asing pembahasan seperti ini ya Kang Haji. Karena melihat tadi ada sebuah pengkotak-kotakan yang pada akhirnya cenderung mengkerdilkan sebuah golongan tertentu, Kang Haji. Kan tidak baik juga. Yang harusnya kita ingin membangun sebuah daerah, katakan di sini Kabupaten Subang, ya bareng-bareng dong, itu kan. Dan sebagaimana kompetensinya masing-masing, gitu. Dari alumni apapun, gitu. Tapi kan yang dicari adalah kalau sesuai dengan pernyataan PJ Bupati, Dr. Imran itu, kan harus dilihat daripada kinerja ataupun kompetensinya. Berarti jangan melihat backgroundnya dari mana, tapi kinerjanya Kang Haji. Gitu. Nah, ini yang menjadi kan ada
irasional kembali gitu kan dari konteks berpikirnya seorang PJ Bupati. Kalau misalnya ini dikeluarkan pernyataan seperti itu. Sedangkan kenyataannya tidak seperti itu. Bertolak belakang. Nah, kembali lagi tadi mungkin ke Dewan, Pak Haji, gitu kan. Nah, kami sebenarnya kan dari zaman marhumat juga ketika lembaga eksekutif khususnya Bupati mungkin sebagai paling atasnya gitu kan. Nah, di sini harus ada benar-benar lembaga kontrol itu sebagai DPR sebagai lembaga kontrol daripada lembaga eksekutif itu harus punya power yang memang benar-benar kuat. Bukan hanya mengingatkan gitu Bang Haji. Gitu. Nah, tapi kan di Subang tidak bisa. Lebih fatalnya lagi dan lebih bobroknya mungkin di Kabupaten Subang. Anggota dewan yang sering masuk ataupun mengikuti rapat-rapat juga kan minim. Ya. Ini sepertinya gini ya, Bali. Ketika kemarin pasca PJ Bupati melakukan rotasi, ini seolah diem. Betul. Jadi, apakah teman-teman di legislatif ini tidak mengkaji loh? Apakah kajian PJ Bupati merotasi 13 tahun ini sudah melakukan metode mitigasi resiko? Betul. Kali itu. Jadi, harus ketika mutasi atau rotasi dilakukan oleh seorang bupati dalam ini kan persoalan mitigasi risiko juga harus dipikirkan. Betul. Kalau si A ke si B, kalau si A geser ke OPD si B, kompeten nggak ini orang? Betul. Kan gitu. Nah, itu mitigasi risikonya yang seperti apa? Harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai banyak publik yang memprediksi 2024 terjadi defisit anggaran yang besar. Kayak teman-teman HIB kaji nggak seperti itu? Kami kaji juga, Kang Haji. Karena kami, jujur Kang Haji, kajian kami sekarang berfokus di wilayah IPM. Ya. Termasuk tadi kan di subtema IPM itu, Indeks Pembangunan Masyarakat itu kan ada yang namanya ekonomi yang berhubungan dengan kemiskinan pada ini kan. Dan harusnya kan ini menjadi tugas prioritas. Tapi kan pada kenyataannya ini tidak terlalu. Bahkan kalau kita buka-bukaan, janganlah kita melihat ke pelosok terlebih dahulu Kang Haji. Di kota Subangnya sendiri, di pusat kota, itu masih banyak, gitu kan. Orang-orang yang memang kadang tidak bisa makan selama berhari-hari, pendapatannya sehari hanya 10.000. Ini pusat kota, tidak mempunyai MCK, gitu kan. Nah, tahu nggak birokrat Subang seperti itu di lapangan? Kalau benar-benar bekerja, gitu kan. Ya makanya ini harusnya mungkin sama dengan kawan-kawan HM juga dengan komponen masyarakat lainnya yang kita serap aspirasi. Betul. Kita serap penilaian bahwa seharusnya PJ Bupati itu melakukan sebuah skala prioritas. Ya. Betul. Tugas yang demand untuk bekerja di Kabupaten Subang sebagai PJ Bupati. Ada hal skala prioritas yang harus dituntaskan. Hal-hal kekurangan tidak harus membuat sebuah tadi kata HMI sebuah kegaduhan. Betul. Membuat sebuah kebijakan yang dinilai blunder. Benar. Yang pada akhirnya bukan malah menciptakan suasana yang kondusif. Apalagi menjelang pilkada. Dan ini menjelang PJ juga seharusnya di 6 bulan ke depan habis masa jabatan harus menciptakan sebuah potret yang indah. Betul. Betul, harusnya Kang Haji. Tapi kan kenyataannya tidak. Kalau kita melihatnya dari teman-teman aktivis ya seperti itu Kang Haji. Nah, kemudian kalau misalkan bicara lagi kepada tadi proses rotasi 13 pejabat tinggi Pratama. Bahwa nih kawan-kawan HMI menilai seperti apa nih? Baper Jakat seperti apa nih selama ini? Apakah kemarin melalui proses Baper Jakat nggak? Percaya nggak? HMI 13 kemarin yang diratasi melalui proses Baper Jakat. Kami kalau melihat daripada segi tupoksi Baper Jakat, Haji. Tupoksi ya? Ya, berbicara ya, gitu kan. Tidak terlalu percaya. Kita sudah kehilangan trust Kang Haji. Itu. Kalau misalnya Baper Jakat ini digunakan dengan semaksimal mungkin dan sebagaimana tupoksinya, harusnya benar-benar dari jauh-jauh hari juga, gitu kan. Tadi, apakah tadi mitigasi resiko ya Kang Haji? Ini harus dikaji terlebih dahulu. Gitu. Sebelum ke DPR, minimal di Baper Jakat dulu. Terus di wilayah aspek kinerja, indikator kinerja utamanya, gitu kan. Ini kan tidak selalu menjadi catatan yang diutamakan dalam Baper Jakat.
Jadi selama ini kalau kita melihatnya teman-teman aktivis, Baper Jakat ini hanya sebuah nama padanya, gitu kan. Yang hanya kemudian itu diperalat, gitu kan, oleh seorang pimpinan untuk memaksakan terjadinya seperti ini, gitu kan. Apakah kekuatan seorang sekda sebagai ketua Baper Jakat itu kuat? Bagi saya lemah hari ini. Karena apa? Kehilangan power. Dan fungsinya aja. Ya. Dipertanyakan kan? Betul. Fungsi Baper Jakat itu dipertanyakan. Betul. Karena gimana pun juga banyak yang semua sepakat bahwa kemarin yang dirotasi itu adalah hasil Baper Jakat. Kan gitu, hasil open bidding, hasil kajian Baper Jakat. Tapi di tengah perjalanan perencanaan di 2023 di semester 2 habis. Iya. Ini langkah menginjak ke akhir tahun. Betul. Ini yang perlu kita waspadai Betul. sebagai masyarakat Subang. Betul. Kan gitu. Termasuk teman-teman HMI yang kemarin melakukan gerakan moral. Kalau misalkan kemarin gerakan yang dilakukan oleh HMI tidak ada, terutama legislatif, tidak ditanggapi atau tidak ditindaklanjuti oleh legislatif, apa ke depan ini teman-teman yang akan dilakukan HMI? Kalau kita kemarin emang di wilayah gerakannya gerakan moral, Ya. mengingatkan bahwasanya minimal mentalitas dan moral ASN ataupun birokrasi serta pejabat-pejabat yang ada di Kabupaten Subang, baik itu eksekutif, legislatif dan yudikatif, itu semua kami ingatkan. Dan kedepannya, saya harap kalau kita dari teman-teman mungkin kalau misalnya tidak bisa direspon dengan baik oleh lembaga yang 3 tadi kan Haji, gitu kan. Ini mungkin konsekuensinya teman-teman akan selalu turun. Itu yang pertama. Kemudian di wilayah itu juga kita mungkin akan melakukan pendampingan secara advokasi ke tingkatan yang lebih atas, baik itu ke provinsi ataupun ke pusat, gitu kan. Dengan tadi secara kajian dan pelaporannya juga, gitu kan. Kita melalui mekanisme ataupun kajian-kajian yang memang dilakukan oleh himpunan, gitu kan. Dan itu sudah terjadi juga dari jauh-jauh hari oleh himpunan seperti itu, baik itu ke provinsi ataupun ke pusat, ke Jakarta, itu kami selalu mengawal pelaporan-pelaporan itu terkait yang memang terjadi di Kabupaten Subang, karena tidak ada respon yang baik, gitu kan. Bahkan lebih lucunya ketika saya memberikan rilis hasil kajian kami dan rekomendasi serta analisis, gitu kan, yang diberikan kepada pihak DPRD, pimpinan dewan, anggota dewan itu tidak pernah membaca tuntutan kami. Dengar-dengar tuntutan kemarin salah satunya minta Hak Mendagri, Oh iya, minta lagi untuk memulangkan PJ Bupati, untuk menarik kembali. PJ. Betul, Artinya mencopot betul, Dr. Imran sebagai Betul. PJ Kabupaten Subang. betul. Itu mungkin Ya. kelasnya ya. Kemudian ke teman-teman legislatif Sama, menggunakan hak interpelasi. minta DPRD menggunakan hak interpelasi Betul. terkait masalah yang rotasi itu Betul. ya, das rotasi itu. Ya bukan hanya rotasi, tapi kejadian-kejadian yang kemarin juga kami masukkan. Cuman yang menjadi persoalan, tuntutan kami selama ini, yang turun ke jalan ataupun secara audiens, itu belum pernah dibaca sama sekali berkasnya Kang Haji. Gitu. Nah, kira-kira fenomena apa ini? Sehingga teman-teman dewan juga seolah tutup mata, tutup telinga menyikapi kondisi ini. Apakah karena banyak sekian persen teman-teman di legislatif mungkin di bulan Oktober ya, tidak lagi dilantik, atau mungkin emang ada nuansa politik ini di teman-teman dewan ketika tidak menyikapi kajian-kajian teman-teman HMI terkait masalah PJ Bupati. Kalau kita melihatnya mungkin mereka disibukkan dengan nuansa politik hari ini, gitu kan. Dan melupakan sebenarnya tugas-tugas prioritas mereka juga sebagai dewan, dengan bahkan mendengarkan aspirasi, gitu kan. Dengar-dengar deh, Bung Ali. Gerakan kemarin ibarat kendaraan starter ya, pemanasan ya. Pemanasan. Mungkin gerakan-gerakan selanjutnya akan terus dan terus. Kalau semisalnya tidak ada respon yang baik dari lembaga, baik itu secara kepemerintahan daerah Kabupaten Subang, eksekutif serta legislatif. Gitu kan. Dan laporan-laporan kami yang ada di berkasnya juga sudah masuk ke kejaksaan, ke kepolisian. Itu sampai hari sejauh mana? Gitu kan. Nah,
apa secara garis besar tadi, apakah surat sudah tersampaikan ke Kementerian Dalam Negeri? Kalau ke Permohonan. Mendagri sudah Sudah. on proses. On proses. On proses. Gitu. Artinya tuntutan saya satu apa tadi? Menarik kembali Menarik kembali PJ Bupati Dr. Imran. Dr. Imran. Karena alasannya Sering membuat kegaduhan, Kang Haji. Dan kebijakan yang diambil itu tidak berdasar daripada kajian serta analisis yang benar-benar kompleks yang ada di Kabupaten Subang. atau sampai detik ini, per detik ini, setelah kemarin teman-teman yang bergerakan, adakah apa informasi atau apakah ada dari pihak eksekutif yang menghubungi teman-teman HMI untuk duduk bareng diskusikan soal ini atau gimana? Sejauh ini tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Kemudian teman-teman HMI di minggu kapan akan gerakan lagi? Tiap minggu katanya kabar-kabar. Insya Allah. akan gerakan. Kalau misalnya ini tidak ada respon yang baik, gitu kan. Oke, terutama dari Pemerintah daerah, daerah dan legislatif legislatif, dan Kementerian Dalam Dalam Negeri juga ketika on proses ini akan kembali bergerak teman HMI yang lebih banyak masa mungkin insya Allah, Mendagri betul. dengan sebuah tuntutan apa tadi sekali Yang lagi sama. Menarik kembali Menarik kembali. PJ Bupati. Memulangkan. Karena apa? Kita juga melihat track record kemarin di Lok Semawe. Beliau menjadi PJ juga kan. Banyaklah, gitu kan. Dia juga membuat kegaduhan di Lok Semawe. Karena juga kita koneksi daripada teman-teman HMI dengan teman-teman HMI Lok Semawe juga kami melihat. Kita saling berkabar. Bagaimana seorang track record ini dulunya di sana seperti apa. Dan kami juga baca cerita, apa beritanya. Gitu kan. Nah terakhir Bang Ali, apa kira-kira yang perlu disampaikan Kang Ali terhadap PJ Bupati Imron satu, kemudian terhadap legislatif, silakan. Untuk PJ Bupati Kabupaten Subang, Dr. Imran mungkin Kang Haji. Kami menilai beliau adalah orang yang congkak. Kalau dalam hal ini, tanda kutip Kang Haji, beliau merasa orang pusat ketika ditugaskan ke orang daerah, beliau merasa congkak karena seakan-akan beliau yang sudah lebih tahu. Gitu kan. Jadi harapannya, kalaupun ada aspirasi, gitu kan, kalau kata beliau, saya mengutip perkataan Dr. Imran, di setiap forum yang selalu sentimen kepada teman-teman aktivis, khususnya HMI dalam hal ini. Kalau misalnya mau kritik yang membangun, ataupun dalam hal ini konstruktif, ya silakan ngobrol dengan teman-teman mahasiswa yang ada di Subang. Baru beliau bisa menyimpulkan. Kita ini benar-benar peduli. Kalau beliau ingin memperbaiki Kabupaten Subang, gitu kan, ajak semua elemen ini untuk saling berpikir, bertukar gagasan. Karena kita yang orang-orang Subang yang memang lebih tahu dan paham Kabupaten Subang ini seperti apa. Beberapa kali saya layangkan surat audiensi, beliau tidak pernah ada respon yang baik. Gitu kan. Ya. Nah, ini kembali lagi tadi saya menarik. HMI minta Mendagri mencabut kembali Dr. Imran untuk sebagai PJ Bupati Subang. Sampai kapan deadline-nya ini? Akhir Agustus. Akhir Agustus. Jadi Mendagri minta di akhir Agustus deadline permintaan teman-teman HMI agar Dr. Imran ditarik kembali, tidak lagi jadi PJ Bupati Subang. Betul. Kalau misalkan Mendagri tidak juga akhir Agustus menarik Dr. Imran jadi PJ Bupati Subang, apa yang dilakukan teman-teman? Tetap langkah advokasi sebagai gerakan moral kita tetap lakukan Kang Haji, gitu kan. Mungkin lebih jauhnya kita menarik massa ke Jakarta, khususnya mungkin ke hadapan kantor Mendagri, gitu kan. Menyampaikan itu dengan secara massa yang cukup banyak, gitu kan. Juga meminta kepada pengurus besar HMI juga membantu di wilayah advokasi kepada Mendagri terkait persoalan yang ada di Kabupaten Subang ini. Jadi warning ya, Betul. Mendagri akhir Agustus harus menarik Kembali PJ Imran. luar biasa. Kepada legislatif nih, apa harapan? Harapan karena banyak hari ini yang menjadi legislatif itu di penghujung masa keanggotaannya, gitu kan. Harapan saya mungkin untuk yang hari ini menjabat juga yang akan menjabat, gitu kan. Karena tidak lama lagi kan, Haji. Perbaikilah mentalitas sebagai pejabat publik, gitu kan. Anggota legislatif yang harus memang selalu mengayomi masyarakatnya, gitu kan. Dan harus berani mengambil tindakan yang tegas, gitu. Karena sejauh ini DPRD Kabupaten Subang itu mungkin saya nilai hanya beberapa orang yang
masih bisa berpikir di dalamnya. Gitu kan. Sedangkan Menyuarakan rakyat ya dalam betul. Sedangkan itu kan di periode selanjutnya itu kan di DPRD Kabupaten Subang itu yang mendominasi adalah anggota dewan yang baru. Gitu kan. Yang memang belum tahu juga nanti ke depannya mau seperti apa. Nah, kami hanya titip pesan gitu kan. Kalau misalnya kita mau ingin memperbaiki Kabupaten Subang ini lebih baik gitu kan. Dari berbagai aspek gitu kan. Janganlah jauhi teman-teman aktivis gitu kan. Toh kita juga melakukan gerakan-gerakan moral Ya. secara kritik yang memang benar-benar konstruktif. Kami bukan hanya mengkritik, tapi di samping itu kami juga ada solusi-solusi alternatif lainnya yang memang harus bersama-sama kita kaji. Tapi itu kan kembali lagi mentalitas daripada pejabat di Kabupaten Subang itu yang terkesan selalu takut dalam tanda kutip berarti Alergi terhadap kritik. alergi terhadap kritik gitu kan ya. Nah itu yang memang harus dihindari gitu kan. Nah, lebih jauhnya mudah-mudahan kita semua harus saling bersinergis lah Kang Haji gitu kan dalam bertukar gagasan, sharing pikiran gitu kan. Karena di sana akan terjadi yang namanya transfer knowledge gitu kan, transfer pengetahuan dari pihak birokrasi, legislatif dan juga teman-teman aktivis serta akademisi lainnya. Gitu. Nah, kalau misalnya semua anti kritik, gitu kan, seperti PJ Bupati, gitu kan, saya maaf lah, menyatakan di sini, beliau anti kritik, gitu kan. Beliau anti kritik. Beliau anti Selama ini kritik. Pak HMI ya. Iya, karena apa? Dia di berbagai forum, bahkan saya melihat langsung di Unsub, gitu kan, di wisuda Unsub kemarin, beliau menyatakan mahasiswa itu harus kritik yang konstruktif, iya, harus, dan kami sepakat. Tapi gitu kan, kapan beliau berani bertemu langsung dengan teman-teman aktivis dan mahasiswa secara langsung? Sampai detik ini belum. Belum. Tidak direspon. Tidak direspon. Kami pernah direspon, itu juga bagi saya tidak serius. Jadi pertemuan itu, Kang Haji, audiensi kita bersama hanya 15 menit sebelum Jumatan. Bagaimana cara kita untuk menyampaikan semuanya dengan kondisi Subang? Hanya 15 menit. Kurang dari 15 menit kami sampaikan itu. Berarti tidak serius sebagai Bupati dalam hal ini untuk membangun Kabupaten Subang. Itu Kang Haji. Sebagai closing statement yang sampaikan HMI, bagaimana terhadap tadi saya lagi kepada PJ Bupati Subang. Untuk PJ Bupati Subang, gitu kan. Saya harap beliau Sampai akhir Agustus. sampai akhir Agustus gitu kan untuk mempersiapkan kepulangannya. Gitu kan. Kalau tidak mungkin teman-teman HMI yang memang gerakan massa akan selalu berlanjut gitu kan, dan juga gitu kan bijaklah dalam membuat keputusan ataupun kebijakan. Jangan terkesan beliau congkak dan tidak mau mendengarkan siapapun padanya Kang Haji. Itu. Jadi kebijakan yang diambil pada akhirnya itu hanya berdasarkan keinginan ataupun kemauan daripada seorang PJ Bupati. Bukan karena hasil kajian. Betul. Oke. Terima kasih, Siap. Bung Ali, Ketua HMI Subang. Demikian, pemirsa Metro Buana di mana pun berada. Sekilas bincang-bincang dengan Bung Ali, Ketua HMI Subang, seorang pergerakan aktivis, pergerakan selama ini kita semua tahu semata-mata demi Kabupaten Subang yang lebih baik. Kita ketemu kembali di segmen yang lain bersama podcast Siap. Oke.